Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Kunto Adiwi. Pada video kali ini kita akan membahas transaksi pembelian dari perusahaan UD Wirastri dengan profil seperti ini. Data transaksi yang akan kita input ke dalam Accurate itu untuk periode Januari tahun 2001, karena di sini tahun memulai datanya adalah akhir tahun 2020, jadi nanti kita mengisi transaksinya di tahun 2001 atau dengan kata lain bulan Januari tahun 2021. Selanjutnya ini NPWP dan PPKP nya, kemudian ini KLU. Untuk kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana menginput data transaksi pembelian, di mana di setiap pembelian diawali dengan permintaan pembelian. Berikut transaksinya, akan saya tampilkan transaksinya dulu. Transaksi tanggal ini tidak saya bahas semuanya, hanya sebagian dari transaksi pembeliannya untuk memperjelas cara kita menginput data pembelian mulai dari pesanan pembelian sampai dengan pembuatan fakturnya. Baik, kita mulai saja. Transaksi tanggal 17 Januari 2021, pihak gudang melakukan permintaan pembelian dengan detail sebagai berikut. Item barang dengan kode ITM 03 Oppo sebanyak 10 unit, ITM 04 Lenovo 11 unit, dan dipesan pada tanggal 17. Data ini kita input di permintaan pembelian, kita klik aktivitas, kemudian pembelian, kemudian permintaan pembelian. Isikan nomor permintaannya, BR strip ya, kita BR strip 2021 yang ini 001 ya, 001 kelebihan doang. Kemudian tanggalnya tanggal 17/01/2021. Kemudian masukkan item barangnya, Oppo, jumlahnya 10, required date-nya sesuai dengan tanggal permintaan 17/01, pakai garis miringnya 1/2021. Selanjutnya tempat yang kedua itu Lenovo, kemudian kuantitinya 11 dan tanggalnya sama. Jika sudah terisi semuanya, nomor
tanggal dan item banyak, ada barangnya sudah sesuai dengan permintaan pembelian dari gudang. Kemudian simpan dan tutup. Transaksi berikutnya tanggal 18 melakukan pesanan kepada PT Surya atas permintaan dari gudang, itu tanggal sebelumnya tanggal 17. Kemudian atas pesanan pembelian ini perusahaan membayarkan uang muka sebesar 10 juta, sudah termasuk PPN, dengan nomor faktur uang muka sekian. Ini kita masukkan data PO ini, pesan pembelian ini ke daftar, maksud saya ke form pembelian dan pesanan pembelian. Dari aktivitas pembelian, pesanan pembelian. Karena di sini kita memesannya ke pemasok dari PT Surya, kita pilih PT Surya. Kemudian PO numbernya 004 ya, ini 004. Kemudian tanggal PO nya tanggal 18 01/2021. Ini kita sesuaikan dengan ini saja ya, kirimnya 19/01/2021. Kemudian untuk mengisikan item barangnya kita ambil dari data yang sudah kita buat di form permintaan. Kita klik di sini requisition. Oke, kita pilih nomor ini yang kita buat, kita oke. Kita sesuaikan jumlahnya karena yang ada di PO ini untuk item Lenovo hanya 10 ya, 10 unit. Kita sesuaikan 10 dan isikan unit price nya sesuai dengan PO ini. Untuk yang Oppo itu 2.100.000, 2.100.000. Kemudian untuk yang Lenovo 1.700.000. Kita lihat kembali, kita perbesar sedikit ya, bisa sudah sesuai ya. Ya, sesuai. Untuk Oppo 10 harga sekian, untuk Lenovo jumlah 10 harga sekian, 170. Kita cek lagi jumlahnya, totalnya sama 38 juta. Kemudian PPN nya 3.800.000, seluruhan nilainya adalah 41.800.000. Jika sudah benar, kita lanjutkan ke pengisian. Karena di soal itu ada uang muka, di sini ada perusahaan selain menyampaikan PO juga membayarkan ini uang mukanya. Kemudian kita klik di uang muka ini, klik untuk uang muka. Kemudian setelah muncul form proses invoice ini, kita sesuaikan tanggal maksudnya tanggal ini ya, tanggal uang muka ini ya, kita sesuaikan nomornya aja sesuai dengan nomornya. Kita sesuaikan SI strip 2021 strip 01, kemudian tanggalnya
tanggal 18 tanggal 18 01 21. Ship date-nya itu tadi dimintanya itu di soal itu ada tanggal 19, shipnya kita isi 19/01/2021. Nah, benar ya. Kemudian untuk unit trust kita, karena ini uang muka ya, kita isikan sesuai dengan uang jumlah uang mukanya, jadi 10%. Jadi sudah termasuk ya, uang muka termasuk atau include dengan PPN nya. Jadi ini ganti dengan 10 juta. Perlu diperhatikan. Nah, teksnya sudah. Ini total di sini ya, total PO nya ya, total PO nya. Nah, pajak ya, ini sudah sesuai dengan ini faktur uang mukanya ya. Kita cek lagi 18 10 juta. Jika sudah sesuai, lalu kita simpan dan tutup. Nah, kembali ke form PO nya, form purchase order nya, karena ini sudah diinputkan uang mukanya tadi. Lalu kita bisa simpan dan tutup karena sudah sesuai ya. Kita cek sekali lagi. Nah, PO nya tanggal sekian sudah hadir. Kemudian jika sudah, simpan dan tutup. Kita lanjutkan ke transaksi berikutnya, yaitu ini ya, sudah kita input ya, input untuk PO nya. Kalau lalu tanggal 19 nya itu menerima produk atas barang yang sudah dipesan, yang PO nya yang baru saja kita buat. 19 ini kita terima dari PT Surya atas pesanan untuk yang nomor ini ya, nomor SO 202104. Lalu kita input data penerimaannya, klik di aktivitas dan pembelian, kemudian penerimaan barang. Vendornya adalah PT Surya atau pemasarnya. Kemudian tanggal penerimaannya adalah tanggal 19 Januari 2021. Ship date-nya samakan saja. Kemudian receipt-nya ini ya, pakai nomor surat jalan ini, RI strip 2021 strip 001. Kemudian untuk menginput item barangnya, kita bisa ambil dari PO nya ya, pesanannya. Kita ambil pesanan yang kita buat, kita pilih pesanan, dan kita pilih PO nya yang nomor ini untuk PO ke PT Surya, lalu kita oke.
sudah masuk untuk item barang yang dipesan. Kita cek, lebarkan ya, nomornya sudah sesuai PO ini kita cek lagi dari ya, receipt numbernya, tanggal terimanya tanggal 19, shipnya kita anggap sama saja tanggal 19 Januari juga. Kemudian itemnya juga sudah benar karena ini tadi kita ambil dari PO. Nah, dari surat jalan pun juga sama ya jumlahnya ya, 10 ya. Nah, saya lebarkan lagi untuk yang soal jendela, soalnya sama ya, ada 20 yang sesuai dengan PO nya. Jika sudah, kita simpan dan tutup. Ini ada akun selisihnya ya, kita isi dulu akun selisih. Kita isi di bagian preferensi, lalu kita pilih pembelian ya, pembelian. Untuk akunnya yang kita gunakan adalah akun selisihnya, akun masuk kelompok beban. Kita masukkan beban. Jika tidak ada, kita pakai akun beban lain aja ya, beban lainnya kita pakai. Kalau jika tidak, gunakan yang sudah ada, beban lainnya aja, beban lainnya kita pilih. Pak, yang ya sudah pakai beban ini aja ya, beban hanya kita klik OK, lalu kita tutup, simpan dan tutup. Jadi proses dari input permintaan sampai dengan pembuatan PO dan juga uang mukanya seperti tadi, cara penginputannya. Kemudian berikutnya untuk yang kita transaksi, kita lanjutkan transaksi berikutnya ya, saya kira cukup ini ya, cukup sampai di ini untuk tanggal 20 nya. Tanggal 20 itu adalah kita menerima tagihan atau menerima faktur dari PT Surya atas barang yang kita terima tanggal 18 nya, ya, transaksi yang sebelumnya. Lalu kita buat fakturnya untuk tanggal 20, kita pilih aktivitas, kemudian pembelian, kemudian faktur pembelian, vendornya PT Surya, kemudian sesuaikan nomor invoice-nya, PI strip 2021 strip 002, tanggal invoice-nya tanggal 20 01 21, ship date-nya tadi tanggal 19 ya, ship date-nya tanggal 19, tanggal sebelumnya kemudian 2021. Kemudian untuk isi item barangnya kita ambil dari pesanan ya, atau dari penerimaan, kita pilih penerimaan. Untuk yang ini ya, nomor penerimaannya pilih yang ini, kemudian OK.
sudah masuk data item barangnya yang sudah dipesan, kita sesuaikan dengan fakturnya apakah masih sama atau ada perubahan untuk jumlah dan harganya ya. Itemnya 10 sama, harga sama, kemudian levelnya 10 yang sama, kemudian totalnya juga sama ya, 38 sebetulnya, kemudian PPN nya 3.500.000, dan keseluruhannya nilai fakturnya adalah 41.800.000 sama ya. Jadi sudah sesuai. Jika sudah sesuai, kemudian kita cek di uang mukanya juga sudah masih tercatat ya. Di sini uang mukanya 10 juta dengan nomor faktur uang mukanya. Lalu kembali ke item barangnya, jika sudah sesuai kita simpan dan tutup. Jadi demikian teman-teman untuk pengisian data pembelian dari permintaan pembelian sampai dengan pembuatan atau penginputan faktur pembeliannya. Jika ada sesuatu materi atau hal yang belum jelas, bisa memberikan komentar di kolom komentar. Terima kasih atas menonton video ini. Berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.